Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan pertama sehingga saya ingin menjelaskan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah hukum perbankan yang akan saya ampu selama 1 semester ini. Saya awali dengan deskripsi mata kuliah. Jadi ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang ada di PEBI, sehingga mahasiswa prodi ekonomi syariah dan perbankan syariah itu wajib untuk mengambil mata kuliah ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep dan regulasi lembaga keuangan bank itu sendiri, tentu saja dari berbagai aspek, bisa kita lihat dari sisi esensi dan eksistensinya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, saya berharap kalian memiliki pemahaman konseptual yang baik tentang norma-norma yang ada di perbankan syariah. Tentu ini nggak terlepas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Undang-Undang Perbankan sebelumnya. Nah, untuk materinya ini ada 13 materi, tapi poin 1 itu akan saya jelaskan hari ini juga. Kemudian poin 2 minggu depan masih saya akan menjelaskan. Di poin ketiga baru kita memulai diskusi atau baru mahasiswa yang berdiskusi. Nah, jadi banyak yang akan kita bahas terkait kegiatan usaha yang ada di perbankan syariah, produk-produknya. Kemudian kita nggak hanya membahas internal perbankan, tetapi kita juga membahas instansi terkait yang punya keterkaitan dengan perbankan syariah seperti DSN MUI gitu. Kita akan belajar juga hukum jaminan dalam perbankan syariah, prinsip kehati-hatiannya, bagaimana perbankan syariah memanajemen resiko yang ada di sana, karena perbankan syariah kan punya kegiatan funding dan financing, dan itu juga sangat banyak beresiko. Kemudian rahasia bank, perlindungan hukum nasabah, aspek hukum pengawasan yang dilakukan oleh OJK, dan kalau misalnya ada sengketa di perbankan syariah, itu penyelesaian sengketanya litigasi atau non litigasi, itu akan kita pelajari. Kalau misalnya mau lihat lebih detail, kalian bisa lihat di RPS yang sudah saya upload di SIMA. Nah, kemudian kalau misalnya kalian notice ini pertemuan ke-8 dan ke-16 nya mana gitu ya. Ke-8 kita UTS dan ke-16 nya kita UAS. Nah, ini pun kalau misalnya kalian notice gitu. Nah, selanjutnya ada strategi pembelajaran namanya Student Centered Learning. SCL ini adalah pembelajaran yang dia memusatkan kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa yang diharapkan untuk aktif berdiskusi, aktif bertanya, dan dosen sebagai fasilitator atau pendukung. Tentu dosen juga akan memperjelas kalau misalnya belum ada yang jelas gitu ya. Nah, untuk referensi bisa dari buku, bisa dari jurnal, dan bisa dari internet. Nah, dengan minimal pembuatan makalah 2 buku dan 3 jurnal. Untuk tugas-tugas ada tugas kelompok, tugas individu, dan kuis ya. Tentu ini kuisnya nggak tahu kita kapan waktunya, tapi pasti ada. Nah, untuk sistem dan kriteria penilaian, sistemnya namanya penilaian acuan patokan atau PAP. Jadi penilaian dosen terhadap mahasiswa itu adalah haknya dosen, tapi juga penuh tanggung jawab. Jadi apa yang dinilai dosen adalah apa yang ditunjukkan mahasiswa, seberapa aktif mahasiswa, seberapa mahasiswa itu benar dalam menjawab UTS dan UAS gitu kan. Nah, untuk tugas dan kehadiran 30%, UTS 30%, UAS 40%. Saya rasa kalian sudah tahu tentang kriteria ini. Untuk aturan perkuliahan daring, jika 15 menit tidak presensi kehadiran, saya anggap tidak hadir. Perkuliahan melalui aplikasi Zoom wajib berpakaian rapi, tidak diperkenankan meninggalkan diskusi selama diskusi berlangsung, izin atau sakit, silakan sertakan surat keterangan, dan maksimal ketidakhadiran adalah 3 kali. Saya rasa kalian semua sepakat ya. Oke, sepakat. Terima kasih. Untuk diskusi tentu ada pemateri, ada moderator, dan ada penanggap umum dan penanggap utama. Untuk aturannya, penyampaian materi 10-15 menit, sampaikan poin penting dan jangan terlalu textbook. Nah, kemudian untuk moderator menjadi pemimpin dan pengendali diskusi, membuka diskusi, menjelaskan tujuan, mengatur jalannya diskusi, memberikan stimulasi, menyimpulkan hasil diskusi, dan menutup diskusi. Peserta terdiri atas penanggap utama dan penanggap umum. Tentu penanggap utama dia wajib memberikan kritik dan saran dan pertanyaan bagi pemateri, dan penanggap umum tidak diwajibkan tapi disunahkan. Jadi disunahkan itu diharapkan sangat untuk aktif berdiskusi.
Forum diskusi dibagi atas 4 sesi, penyampaian materi, sesi tanggapan oleh penanggap utama dan penanggap umum, dan 2 kali sesi tanya jawab, tapi ini disesuaikan dengan ketersediaan waktunya ya. Makalah diserahkan ke dosen pengampu dalam bentuk file PDF, kelompok 1 hari sebelum pertemuan ketiga, kelompok 2 dan seterusnya serentak sebelum pertemuan keempat. Dan juga dibuat presentasi bergerak atau presentasi animasi plus voice over, dikumpulkan 1 hari sebelum kalian maju diskusi. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait dengan kontrak perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.